pasar. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien di dalam menghasilkan dan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit. Di dalam kondisi yang sangat ekstrim, kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tersebut tidak terjadi, sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan di dalam pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar. Yang pertama yaitu common access atau sumber daya alam dan energi yang dapat digarap bersama. Sifat ini menutup kemungkinan terjadinya suatu pasar dengan hilangnya scarcity rent atau biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk setiap tambahan sumber daya alam yang dapat diproduksi saat ini. Hal itu terjadi karena adanya kebebasan perusahaan di dalam beroperasi. Contoh nyata pada sumber daya alam dan energi yang tidak bertuan, yaitu pada sektor perikanan. Pada prinsipnya, masalah sumber daya alam dan energi dapat diatasi yaitu dengan cara pemberian hak milik yang jelas atau memberikan batasan-batasan di dalam bereksploitasi. Faktor yang selanjutnya ialah pengusaha kebanyakan mengesampingkan nilai lingkungan, terutama dengan tidak ditanggungnya biaya sosial yang dihasilkan dari produksinya. Faktor yang selanjutnya yaitu adanya monopoli. Di dalam monopoli, tidak adanya persaingan antar produsen seringkali membuat perusahaan menaikkan harga. Faktor yang selanjutnya yaitu tingkat suku bunga. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sangat tergantung pada tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga meningkat, maka semakin kecil konservasi. Faktor yang selanjutnya yaitu perbedaan tingkat pajak pendapatan. Pajak yang longgar akan menarik investor ke dalam pasar sumber daya alam dan energi. Hal tersebut akan meningkatkan kegiatan eksploitasi. Faktor yang selanjutnya yaitu kegagalan institusional. Beberapa regulasi yang berkenaan dengan sewa, harga, dan komitmen di dalam infrastruktur akan mempengaruhi pula pola dari pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi. Faktor yang selanjutnya yaitu adanya eksternalitas dan barang publik. Kedua materi tersebut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tidak langsung, baik dampak menguntungkan maupun merugikan. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak adanya kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang terkena dampak. Klasifikasi eksternalitas. Klasifikasi eksternalitas itu ada dua. Yang pertama yaitu eksternalitas negatif, biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contohnya yaitu pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu eksternalitas positif, tindakan suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain. Contohnya yaitu adanya suntikan antibiotik terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi orang lain, yakni tidak tertular penyakit. Dampak dari eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang pertama yaitu suatu produsen terhadap produsen lain. Dikatakan suatu produsen terhadap produsen lain yaitu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatan itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Yang kedua yaitu dampak produsen terhadap konsumen. Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternalitas terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga atau konsumen. Yang ketiga yaitu dampak konsumsi terhadap konsumen lain, terjadi jika aktivitas
seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Yang keempat yaitu dampak konsumen terhadap produsen. Terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Fungsi swasta untuk eksternalitas. Yang pertama yaitu penerapan nilai moral dan sanksi sosial. Misalnya orang-orang secara sadar tidak mau membuang sampah sembarangan. Peraturan resmi tentang membuang sampah memang ada, namun tidak banyak tempat peraturan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak membuang sampah sembarangan bukan takut dengan peraturannya, tetapi memang karena kita diajarkan sejak anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu membuat kontrak dari pihak berkepentingan, dan yang ketiga yaitu kegiatan amal dan mengendalikan kepentingan pribadi. Motif mereka memang untuk kepentingan sendiri, namun dalam melakukan tindakannya mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas. Nama saya Siti Farnisa Khairina. Di sini saya akan membahas tentang public goods. Public goods adalah suatu barang yang apabila dikonsumsi oleh suatu individu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ciri-ciri public goods ada dua, yaitu yang pertama non-rivalry dan non-excludable. Non-rival artinya barang yang bisa dikonsumsi lebih dari satu orang tanpa mengurangi kuantitas barang yang dikonsumsi. Jadi, barang-barang ini di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal nol. Misalnya, ketika penambahan pemirsa dalam satu saluran televisi tidak akan menambah biaya, meskipun kegiatan ini menambah kegiatan konsumsi. Yang kedua, non-excludable, artinya tidak ada yang bisa mengecualikan atau tidak ada yang bisa melarang orang lain untuk memanfaatkannya. Dalam konteks pasar, maka baik yang mereka yang membayar ataupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contohnya, ketika kita membayar pajak, maka pajak digunakan untuk penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya. Yang menggunakan jasa kepolisian tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang membayar pajak saja. Banyak sumber daya lingkungan memiliki karakteristik barang publik. Pasar yang ada untuk menyediakan atau melayani barang publik sangat rendah, bahkan ketika keberadaannya akan menghasilkan keuntungan. Akibatnya, pemanfaatan public goods akan berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya. Public goods mendorong sebagian masyarakat berperilaku rakus, dan sebagian masyarakat juga sering menilai public goods lebih rendah dari yang seharusnya oleh masyarakat. Situasi kepemilikan bersama muncul akibat pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh hak milik atas sistem sumber daya lingkungan dan energi, sedangkan pemakai potensial lain yang tidak masuk dalam sistem tersebut dikecualikan. Situasi ini dibedakan dari situasi di mana sumber daya lingkungan tidak ada yang memiliki, karena sumber daya lingkungan tersebut bebas bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Dengan akses terbuka, maka pasar tidak dapat sendirinya mengalokasikan secara imperfect information atau informasi yang buruk hanya mencerminkan batasan dari apa yang akan diketahui individu di dunia yang kompleks, di mana ketidaktahuan yang akut dan potensi biaya dari ketidaktahuan tersebut besar, dan intervensi pemerintah yang dapat menawarkan keuntungan efisiensi yang substansial. Namun, tidak ada jaminan bahwa intervensi pemerintah akan benar-benar mencapai efisiensi ini. Imperfect information dan risk uncertainty menjadi situasi di mana tindakannya memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Nama saya Natasha Faizati. Saya akan membahas mengenai analisis biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis dan kegagalan pasar dalam perspektif Islam.
Yang pertama, apa itu analisis biaya manfaat? Analisis biaya manfaat adalah proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan yang berguna dan memberikan pilihan penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam berkegiatan. Atau secara sederhananya, cost benefit analysis dapat diartikan sebagai proses menghitung semua biaya dari sebuah kegiatan bisnis atau sebuah keputusan. Terdapat beberapa langkah-langkah melakukan cost benefit analysis. Yang pertama, buat kerangka analisisnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, identifikasi biaya dan manfaatnya. Kemudian tentukan nilai dari setiap biaya dan manfaat yang ada. Kemudian hitung total biaya dan manfaat, lalu bandingkan. Cost benefit analysis memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu menggunakan data sebagai dasarnya, menyederhanakan pengambilan keputusan, serta mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi. Sementara untuk kelemahannya, basis data yang digunakan sangat berpengaruh, kemudian lebih cocok digunakan untuk proyek jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian menghapuskan aspek moral kemanusiaan. Kemudian kita lanjutkan membahas mengenai kegagalan pasar dalam perspektif Islam. Kegagalan pasar atau distorsi pasar adalah suatu gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang ideal atau sempurna menurut prinsip teori ekonomi Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.